Halo teman-teman, The Trader here. Kali ini kita akan membahas cara menggunakan moving average untuk pemula. Nah, moving average ini apa sih Bang? Moving average ini adalah indikator ya teman-teman, atau alat bantu kita dalam menentukan arah tren dan membantu kita dalam untuk open posisi. Nah, langsung saja kita masuk ke chart. Teman-teman untuk mendapatkan indikator moving average itu bisa langsung kalau di trading view ya, bisa tekan indikator, kita klik dan ketik saja moving. Nah, ada banyak, tapi kita pakai yang moving average eksponensial ya. Klik dua kali aja karena kita akan pakai dua tipe moving average. Satu, dua, oke. Nanti di layar akan muncul langsung dua ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat. Tinggal klik aja dua kali pada moving average-nya. Dan yang pertama kita taruh 200 untuk melihat arah tren besar. Dan yang kedua kita bisa pakai untuk di 50 ya teman-teman. Kita bisa untuk entry posisi. Nah begitu. Untuk gayanya atau coraknya bisa teman-teman ganti di sini. Di teman-teman klik dua kali pada garis moving average atau EMA-nya, klik dua kali, kita bisa ganti warnanya misalnya warna putih biar lebih jelas dan ketebalannya kita bisa pakai yang tebal banget boleh, yang sedang boleh, di sedang aja dan tipenya juga ada teman-teman, ada putus-putus dan titik ya. Kita pakai yang garis saja. Oke, untuk yang 200 sudah, kita ganti untuk yang 50 tadi. Kita ubah warnanya jadi kuning contohnya biar jelas. Kita ganti agak tebelin dan sudah. Nah, begini. Kita akan coba memahami cara menggunakan EMA ya teman-teman. Cara penggunaan EMA itu cukup sederhana. Ketika tren berada di ininya, di atas dari EMA-nya itu sudah oke untuk dia bergerak atau melanjutkan penerusan dari tren. Rata-rata, coba teman-teman lihat rata-rata ketika harga menembus ataupun menyentuh dari garis EMA 50, dia rata-rata melakukan pemantulan. Dia naik, menyentuh EMA, dia naik lagi, menyentuh lagi naik, 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 dan seterusnya. Dan untuk EMA ini, kita bisa gunakan entry ketika dia membuat cekungan, teman-teman. Dia membuat yang namanya cekungan sedikit. Contoh di sini nih. Nih, dia buat cekungan, dia naik, dia buat cekungan sedikit, dia naik. Nah, begitu. Ataupun kita bisa menggunakan yang namanya candle rejection ataupun konfirmasi lainnya. Kita bisa pakai. Dan untuk fungsi dari EMA-nya yang 50 itu kita bisa pakai untuk entry point dan EMA 200 untuk menentukan atau melihat pergerakan harga secara garis besar. Kita bisa lihat di EMA 200 itu harga masih stay di atas ataupun masih kita bisa bilang dia masih trennya bullish. Tetapi ketika EMA ini sudah mulai nge-cross ya teman-teman, nge-cross dia, contohnya dari seperti ini. Nah, harga yang tadinya sideways kalau indikator apapun itu ketika sideways akan sedikit tidak berguna ataupun bisa tidak berguna ya kalau pasar atau market sedang sideways atau konsolidasi. Tetapi ketika tren dan harga sudah mulai nge-cross, itu teman-teman hati-hati ya. Contoh kan dari tren bearish ini tadi, harga nge-cross bearish dia confirm untuk melanjutkan penurunan, tetapi di sini dia sudah mulai break dan ada crossing ya. Crossingnya itu dari yang putih tadi itu EMA 200 dan yang kuning itu tadi EMA 20. Ya, di sini ya teman-teman. EMA yang putih itu 200 dan yang kuning itu 50. Dia nge-close nih, nge-cross dari EMA-nya dari 50 dia nge-cross di EMA 200. Itu sudah bisa kita indikasikan untuk tren yang sudah berbalik arah dari yang tadinya bearish dia berbalik jadi bullish. Itu hati-hati teman-teman. Ketika
EMA-nya sudah mulai nge-cross, itu biasanya ada pembalikan ya. Jadi kita memanfaatkan ketika EMA-nya sudah mendekati dan dia sudah tidak ini membuat crossingnya. Di sini ada contohnya yang gagal, crossingnya gagal dan dia masih kuat untuk melanjutkan kenaikan. Kita bisa entry di EMA-nya, EMA 50. Ketika harga break dan balik lagi ke atas, dia melanjutkan kenaikan dan EMA-nya sudah berhenti nge-cross, kita bisa mulai open posisi di EMA 50-nya. Kita bisa taruh untuk stop loss itu di bawah garis EMA 200-nya sedikit ataupun di bawah support sedikit ya teman-teman. 1:2 di 38 kita genapin aja 40. 40 oke. Oke di 40 ya teman-teman. Berarti TP kita ada di 80. Kita taruh di 80-nya dulu. Mana 80? Nah, 1:2 TP kita udah dapat. Dia naik tembus lagi ke atas dan mendekati area EMA-nya lagi. Kita bisa open. Kita taruh lagi EMA-nya, dekat EMA-nya, kita open. Kita bisa taruh di bawah EMA 200 atau di bawah support sedikit ya teman-teman. Karena supportnya ada di sini, teman-teman bisa taruh di bawahnya sedikit. Sudah 30 kita dapat untuk SL, TP-nya kita taruh di 60 saja. Karena 1:2 atau resisten terdekat. Nah, sudah TP lagi. Nah, di sini ada lagi nih, naik lagi, dia mendekati. Kita open. Oke, kita open, taruh seperti biasa di bawah EMA-nya sedikit, di bawah EMA 200 atau di bawah support ya. Supportnya karena supportnya di sini kita taruh sedikit di bawah support dan untuk SL ada di 68 atau 70 kita genapin. Jadi kita cari 1400 ya. 140 maksud saya. Nah, udah TP lagi teman-teman. Simple aja untuk cara penggunaan EMA ya. Begitu seterusnya. Di sini juga kita bisa taruh untuk ini udah naik, dia mendekati EMA, kita bisa open di EMA-nya, di EMA 50 dan di bawah support untuk SL. Kita bisa taruh di 52 dan TP-nya ada di 104 ya. 104. Nah, itu dia. Oke, kita TP. Nah, ini juga ada lagi nih. Nah, untuk EMA ini memang cukup powerful ketika harga sedang tren ya, teman-teman. Trennya itu sedang kuat, itu cukup oke kita menggunakan yang namanya indikator moving average. Ingat, moving average yang kita pakai adalah exponential moving average ya. Moving average-nya yang tadi yang ini. Nah, ini teman-teman, pakai yang moving average eksponensial ya. Kenapa eksponensial? Karena yang eksponensial yang cukup bagus ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak, tapi yang sering digunakan itu adalah moving average eksponensialnya. Nah, begitu untuk cara penggunaan simple dari moving average. Teman-teman bisa pakai di semua jenis time frame, teman-teman. Kita tadi pakai di daily, kita bisa pakai ke H4, kita turun H4. Nah, ini contohnya di sini, harga masih bullish nih. Kita pakai di H4. Ketika harga sudah mendekati di daerah EMA 50, teman-teman sudah bisa siap-siap untuk open posisi. Kita open di sini, taruh untuk SL di bawah EMA 200 ataupun jika terlalu jauh, teman-teman bisa taruh di daerah support terdekat, tetapi jangan dipasin, dilebihin sedikit di bawah support. Jadi ada SL-nya di 40, TP 1:2 atau resisten terdekat. 1:2-nya ada di 80, kita taruh 80 oke, dan kita sudah TP. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi cukup simple untuk penggunaan moving average. Tapi ingat, ketika moving average sudah mulai crossing, teman-teman hati-hati. Contohnya seperti ini. Ketika moving average-nya yang 50 udah di breakout, teman-teman tunggu dulu, jangan langsung nge-buy. Kalau dia breakout satu candle dengan closing di bawah EMA 50, teman-teman bisa tunggu di EMA 200 ya. Di EMA 200-nya, teman-teman bisa open, taruh sedikit di bawah support, cari support terdekatnya di mana. Karena breakoutnya di sini tadi support udah ditembus dan
ada support berikutnya di sini. Teman-teman bisa tandain untuk support berikutnya. Nah, ada di sini. Kita bisa taruh di bawah supportnya sedikit. Berarti kan ada di 120. Kita bisa taruh untuk TP di 240. Kita taruh 240. Oke. Tarik ke samping dan kita sudah TP. Cukup simpel untuk penggunaan moving average kan. Begitu saja untuk cara simpel penggunaan moving average. Teman-teman bisa pakai di time frame manapun dan ini cukup powerful. Tapi ingat, gunakan moving average ketika tren sedang berjalan. Jangan tren sedang apa ya, sedang sideway. Karena kalau tren sideway teman-teman bisa lihat nih, kacau. Dia tidak bisa kita jadikan acuan. Tetapi kita sudah ketika sudah tren mulai terbentuk, dia mulai nge-cross atau membuat structure di atas EMA dengan baik, teman-teman sudah mulai bisa masuk kembali. Tetapi ketika trennya berjalan dan sideways seperti ini, dan dia acak-acakan dan nempel juga untuk garis EMA-nya, teman-teman bisa stay out dulu atau menjauh dulu dari market. Tunggu tren kembali melanjutkan harganya dan teman-teman bisa entry. Jangan gunakan indikator MA ini ketika market sedang ranging ataupun sideways ataupun konsolidasi. Penggunaan EMA berguna ataupun powerful ketika pasar sedang tren ya teman-teman. Ingat, kuncinya sedang tren. Karena kalau tren itu pemantulan atau strukturnya terbentuk dengan baik. Seperti ini tadi. Nih, kita lihat strukturnya kan terbentuk dengan baik nih teman-teman. Dia naik, turun lagi, dan begitu seterusnya. Dia membentuk structure yang baik. Ketika dia membentuk market yang sideway, kan strukturnya sedikit tidak jelas ya teman-teman. Dia naik, turun, turun lagi naik, dan naik turunnya itu kan berantakan. Jadi itu yang membuat kita ketika market sideway akan sedikit banyak kocekan atau tidak berguna kita menggunakan EMA ini. Jadi penggunaan EMA yang baik ketika market sedang tren ya, strukturnya bagus itu teman-teman bisa masuk. Kita bisa gunakan EMA dengan enak di sana. Begitu teman-teman. Begitu cara simpel untuk penggunaan EMA 200 dan 50. 200 tadi untuk melihat area tren dan 50 kita gunakan untuk entry posisi yang baik. Cukup jelas ya teman-teman? Segitu saja untuk video penggunaan cara menggunakan EMA atau Exponential Moving Average. Sekian dan terima kasih.